Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bertemu lagi, teman-teman. Kali ini kita mau servis notebook Acer, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya jika nanti videonya agak berisik, karena ini sedang di toko di pinggir jalan, teman-teman. Dan mohon maaf jika saya lama tidak membuat konten karena masih lumayan sibuk, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Di sini ada notebook Acer. Untuk tipenya adalah Aspir One 725 ya, teman-teman. Dan kasusnya seperti apa? Mari kita lihat. Teman-teman perhatikan tombol ini, teman-teman. Kok tombol? Teman-teman perhatikan lampu ampernya saja, lampu indikator ampere yang warna biru. Nah, ini saya tancap kasih tegangan di adaptor. Ampernya langsung naik, teman-teman. Oke, saya coba sini ya. Ini saya switch ya, teman-teman. Perhatikan lampu indikatornya. Di sini saya switch, tidak ada pergerakan dan lampu di sini tidak bisa menyala. Jadi laptop Acer One 725 ini kasusnya tidak bisa di switch ya, teman-teman. Oke, akan coba kita servis. Yang pertama-tama kita buka dulu casingnya. Oke, teman-teman, ini sudah terbongkar ya. Yang pertama kita lepas dulu baterai BIOS-nya. Kita lepas baterai BIOS. Kita lepas juga RAM-nya. Terus kita lepas kipasnya, heatsink. Ini dilihat dari segelnya, teman-teman. Ini belum pernah dibongkar sama sekali, juga belum pernah servis. Jadi harusnya sulfat ya. Kalau nggak susah loh ini. Oke, ini bisa dilihat, teman-teman, sangat kotor. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kalau di sini masih terlihat sangat kotor. Banyak sekali bagian-bagian yang masih kotor. Nah, ini di dekat prosesornya ini, apa ini ya? Ini dekat ini ya. Ini juga masih terlihat kotor. Nah, di sini juga ada, teman-teman, sangat kotor. Jadi ini kondisinya lumayan kotor ya. Nah, untuk cara yang pertama, kita coba bersihkan dulu. Kita bersihkan seperti ini.
Sekali lagi mohon maaf teman-teman jika suaranya agak berisik, karena ini saya di toko. Di pinggir jalan banyak motor. Ini sudah saya bersihkan. Kita lepas dulu tombol power, konektor powernya. Waduh, ternyata ini satu gandeng, tidak bisa dipisah-pisah. Ini jadi untuk langkah awal ya, pertama itu bisa teman-teman bersihkan begitu saja, siapa tahu bisa kembali normal, karena ini kan ada kemungkinan karena debu kotor. Oke, kita bersihkan dulu teman-teman di bagian sini. Nah, jika teman-teman bisa lihat di sini, nah di sini lah, itu di bagian paling kiri itu banyak sekali kaki yang korosi ya. Terus di bagian mana? Oh, kalau yang terlihat korosi ya bagian ini teman-teman. Untuk lainnya di IC ini juga masih aman. Di baliknya juga aman. Jadi kita bersihkan di konektor ini dulu. Oke. Jadi begitu ya stepnya, kita harus pelan-pelan, jangan terlalu sembrono. Nah, ini saya bersihkan menggunakan thinner ya. Siapa tahu dibersihkan seperti ini bisa kembali normal. Jika teman-teman melihat video saya yang lain, ada kok video yang rusaknya itu hanya karena kotor. Terus saya bersihkan lagi, kotornya itu karena korosi. Terus saya bersihkan lagi, akhirnya bisa menyala. Oke, jadi ini satu kesatuan. Tidak tahu saya kalau ini satu kesatuan. Tidak boleh dipisah. Kita bersihkan bagian EC-nya juga. Jangan terlalu berlebihan untuk penggunaan thinnernya, secukupnya saja. Oke, ini sudah saya bersihkan. Saya cek dulu di kaki EC ada yang terlihat korosi. Oke, kita coba kasih tegangan. Teman-teman lihat saja di bagian lampu indikator ini.
Dan di sini teman-teman tidak ampernya rendah sekali ya. Hanya 0,03. Ini saya switch ya. Ini saya switch, tidak ada respon. Nah, tanpa saya switch dia langsung naik dan tegangannya naik turun. Kalau seperti ini kita harus melakukan pengukuran. Sebentar, saya cek dulu di bagian kaki-kakinya. Siapa tahu karena kotor lagi, belum terlalu bersih. Jadi bisa teman-teman pastikan ya, kalau kotor itu harus sebelum menginjak ke yang lain loh. Jadi ya kita maksimalkan dulu dengan cara yang paling sederhana sebelum kita merambah ke yang lain. Nanti takutnya kalau sebenarnya masalahnya sepele, karena kecerobohan kita sendiri, rusaknya menjadi semakin parah. Begitu teman-teman. Oke, ini saya pastikan lagi. Saya pastikan lagi untuk kondisinya udah benar-benar bersih. Saya zoom. Ini insya Allah udah bersih ya. Ini saya hangatin pakai blower agar lebih cepat kering. Oke, seperti itu. Nggak perlu panas-panas, yang penting sudah agak kering. Oke, kita coba lagi. Kita kasih tegangan adaptor. Teman-teman seperti biasa, perhatikan saja lampu birunya. Di sini ampere tidak ada pergerakan. Kita coba tekan power. Oke teman-teman, di sini saya tekan power. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini saya tekan power, ampernya hanya sampai 0,0607 ya. Oh, dia naik. Coba kita rasakan di sini. Di sini tidak terasa hangat, berarti di sini belum bekerja. Oke, itu ya. Seperti itu mungkin. Kita lanjut ke pengukuran. Teman-teman lihat, ada yang beda? Ya, beda sekali. Saya beli AVO digital baru. Ini mereknya
sunshine. Nah, kita mengukurnya dengan metode apa? Metode buzzer seperti biasa. Kita cek dulu. Nah, ini lebih keras ya daripada yang kemarin. Seperti itu. Kita ukur di mana? Kita ukur di PL-PL-nya. PL itu apa? Yang kotak ini. Yang kotak-kotak ini. Yang hitam kita taruh di sini. Di ground. Kita mulai dari PL bagian sini. Oh, sini ya. Perhatikan. 0,53 aman. 0,13 masih saya anggap aman teman-teman, walaupun di sini AVO-nya berbunyi bip. Kalau angkanya seperti ini 0,0001 ya itu berarti short. Kalau di sini ya 0,13 jadi saya anggap aman. Di sini 128 oke, aman. Di bagian sini ada PL juga, ini 2. Lihatnya ini bagian baterai. 9 aman ya. Di sini juga aman PL ini. PL bagian sini 0,38 saya anggap aman, masih aman, masih di batas toleransi, tidak sampai seperti ini. Nah, kalau itu 0,01 jelas short. Ini aman, kelihatannya ini bagian 3 dan 5 volt teman-teman. 3 dan 5 volt aman. Di sini tidak ada PL. Oke. Hasil pengukuran menggunakan mode buzzer tidak ada yang terindikasi short. Kita cek di kita cek di jalur di sini. Di sini kita cek di jalur 19 volt. Oke. Di sini tidak ada short juga. Jadi kesimpulannya untuk pengukuran mode buzzer di sini mainboardnya tidak ada yang terindikasi short. Begitu. Terus cara yang kedua kita ukur tegangan di setiap komponennya. Oke, seperti itu ya. Kita ukur, kita balik lagi. Kita sudah ubah di sini AVO-nya menggunakan mode volt DC. Kita ukur di mana? Kita ukur di sini. Yang hitam ini di sini di ground. Kita mulai, wah ini kok naik. Enggak apa ya, naik. Ini belum saya tekan sebenarnya. Itu naik ya, 0,13. Enggak apa, kita fokus ke pengukuran dulu. Kita mulai dari jack sini. Kita mulai dari jack. Oh, kurang besar. Di situ muncul 20,2 ya teman. Berarti normal. Terus di bagian sini
ini itu ada 3 dan 5 volt ALW. ALW apa enggak, saya juga belum tahu ini. Terus kita cek sini. Di sini tidak ada tegangan sama sekali. Sebentar, apa ini salah? Kita groundnya kasih sini dulu. Sini nih, oke. Oh, ups. Teman-teman, di sini tadi waktu saya pengukuran dan tidak sengaja saya sentuh, di sini bagian sini ya, di bagian sini itu terasa hangat. Apa kemungkinan IC ini IC yang ALW? Jadi oke, kita ukur dulu ya teman-teman. Kita selesaikan lagi. Kita ukur lagi. Seperti itu. Ground di sini. Sini saja ground. Kita mulai dari sini. 20 dari jack adaptor ada. Oke, mohon maaf jika tidak terlihat. Oke, akan saya dekatkan kalau tidak terlihat. Oke, seperti ini. Ya. Kita mulai dari cek sini ya. Itu ada 20 volt. Nah, di sini itu di bagian sini itu ada kapasitor 6,3 volt, di sini 6,3 volt. Nah, biasanya ini adalah tegangan 3 dan 5 ALW. Coba kita ukur DPL-nya. DPL-nya muncul teman-teman. Ini muncul. Tadi malah tidak muncul. Teman-teman perhatikan ini AVO-nya. Di sini saya mau colokkan di sini. Tidak terlihat ya. 5 volt hadir. 5 volt hadir. 3,3 volt hadir. Ya. Terus tegangan ini apa ini? Kita cari tegangan 19 volt. Kemungkinan ini kapasitor ini. Nah, itu ada 19 volt menyebar. Terus di sini ada juga 19 volt. Maaf jika tak terlihat. Oke. Di situ ada tapi di bagian sini teman-teman kok terlihat agak aneh. Ini ada enggak apa, aman ya, aman ini, aman. Oke, terus di tombol switch ada berapa? Tombol switch harus ada tegangan sebesar 3,3 volt. Kita cek di bagian kakinya. Ini agak peteng ya, agak terlihat agak silau, enggak apa ya. Kita ukur di sini. Bisa teman-teman perhatikan di switch itu ada muncul
Nah, itu tegangannya tidak stabil, teman-teman. Saya ulangi di sini, di sini, di sini. Saya coba saya pindah yang ground. Teman-teman perhatikan avometernya. Di situ tegangannya tidak normal, tidak stabil. Oke, seperti itu. Jadi tegangannya goyang-goyang. Apakah jika kita switch terjadi ground? Ground itu gimana? Nol ya. Ini masih sama, tegangannya tidak terlalu, ya gerak-gerak terus dia tegangannya di tombol switchnya. Nah, seperti itu teman-teman bisa lihat. Kadang 2, kadang ya seperti itu. Ini tombol switchnya kecil ini. Mohon maaf jika tak terlihat. Sini, saya coba lagi. Sini ya, biar kelihatan. Tegangannya tidak normal, seperti itu. Terus kita cek di bagian apakah EC-nya sudah bekerja. Syarat bekerjanya EC itu ada tegangan 3 volt EC. Kita bisa lihat di mana? Di sini, di kaki ini, di kaki pin baterai di tengah-tengah biasanya. Jika di tengah ini muncul tegangan 3,3 volt, berarti EC sudah terumpan dan bekerja. Kita coba ukur paling kanan. 2 normal. Oh ini. Di sini muncul 2,32. Muncul 3,3. Nah, jadi ini muncul 3,3 dan 3,3. Ada 2 pin yang tegangannya sama. Berarti ini tandanya EC sudah bekerja, teman-teman. Dan kendalanya ada di jalur tombol switch, tegangannya tidak normal. Oke, jadi video ini saya potong dulu karena saya mau cari skemanya dulu. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Ini sudah saya cek di menggunakan skema ya. Jadi ini tadi, ini adalah pin NBSW on dan dia langsung terhubung dengan EC, teman-teman. Tombol switch tadi terhubung dengan EC langsung ini. Terus apa ya? Saya cek itu menuju kaki ke 95. Saya cek di sini ternyata sama. Keluarannya tidak stabil. Terus saya urut jalurnya dari sini sampai sini itu memang dia langsung langsung terhubung. Tidak ada komponen yang menyertai. Jadi saya ulangi lagi. Nah ini, kalau di skema itu ada kalau di skema itu ada seperti itu. Di sini itu
hanya ada C7 dan D1. Itu tidak ada komponen lain dan dia langsung menuju ke EC, yaitu NBSV on. Nah, di sini itu D1 sama C7 itu tidak ada. Berarti ya langsung terhubung ya teman-teman. Nah, dan ini feeling saya ya. Ini kan tadi ya. Tadi waktu pengecekan tegangan itu di bagian sini itu ada yang panas ya. Entah di bagian sini atau bagian sini yang terlihat panas, yang terasa panas. Tapi tadi waktu saya cek di sini itu hangat teman-teman, di bagian sini itu hangat. Terus coba kita cek baliknya yang mendekati komponen itu, ada apa saja komponennya. Nah, ini teman-teman, di sini ada MOSFET. Nah, dan di beberapa MOSFET ini, di MOSFET yang ini, yang paling kiri ini itu ada sedikit korosi teman-teman. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Di bagian sini ada korosi dan lainnya itu terlihat masih lumayan bersih ya teman-teman. Seperti itu. Jadi yang paling sini itu, yang paling kiri itu terlihat ada korosi. Oke. Kita coba ukur ya teman-teman, menggunakan avometer dengan menggunakan mode buzzer. Oke, ini udah mode buzzer. Coba kita ukur apakah ada salah satu MOSFET ini yang kendala ya. Kita ukur dulu di MOSFET ini yang paling kiri tadi. Itu aman, komponen MOSFET sebelahnya itu juga aman, MOSFET sebelahnya angkanya juga aman, tidak ada bunyi bip. MOSFET yang sebelahnya juga aman. Ini juga aman teman-teman. Tidak ada komponen yang short. Tapi untuk memastikan, saya akan melepas dan memasang MOSFET yang paling kiri ini, yang terlihat agak kotor ini ya. Kita akan coba melepasnya dulu, lalu kita pasang lagi. Jadi jangan langsung diganti ya, karena ini terlihat kotor, jadi ya kita lepas pasang dulu. Oh iya, kenapa kok saya langsung menuju ke MOSFET ini? Karena ini dia itu MOSFET yang sifatnya yang mendekati pada tegangan ALW. Di sini ada tegangan 3 dan 5 volt. Jadi kemungkinan ya, karena ini tegangannya belum di switch langsung naik,
ampernya itu ada kenaikan walaupun kecil, dan di sini ada panas, kemungkinan di komponen yang mendekati ALW. ALW itu dimana tegangan itu bekerja sebelum ditekan tombol switch, seperti itu. Jadi ini komponen di bagian tegangan ALW. Ya, coba-coba, siapa tahu. Dan pengalamannya seperti ini teman-teman. Itu kadang-kadang ada komponen itu kotor terus agak korosi, lalu kita pasang, lalu kita lepas, kita pasang lagi, itu bisa kembali normal. Tadi kan diukur di sini tidak ada short ya. Ini MOSFET-nya udah agak dingin, jadi tidak apa diukur ya. MOSFET-nya aman. Oke, ini udah dingin. Kita akan memberi tegangan tanpa memasang MOSFET ini dulu. Oke, di sini tuh tidak ada pergerakan ampere. Terus kita coba di sini. Hei. Oke. Waktu kita kasih tegangan, indikator ini tidak menunjukkan angka. Karena apa? Karena itu tegangan 3 ALW dan ini adalah MOSFET penghubungnya. Jadi EC-nya tidak bekerja karena tidak mendapat suplai tegangan 3 volt. Lanjut, kita akan pasang lagi. Oke, jika sudah dirasa presisi, kita tunggu sampai dingin dulu. Halo teman-teman, ini kelanjutan dari video yang kemarin, dan ini kondisi laptopnya sudah menyala ya. Ini saya kerjakan lebih cepat karena yang punya minta agar segera dijadikan. Nah, dan sebenarnya laptop ini juga masih belum beres semua. Ini baru step awal untuk penanganan mati total ya teman-teman. Dan ini masih ada trouble di bagian blok charger, dan itu masih konfirmasi ya. Jadi seperti ini, munculnya seperti itu tanda baterainya, padahal dia tidak ada baterai. Di situ terlihat penuh ya pengisiannya, karena itu biasanya ada di jalur baterai. Oke, jadi videonya ya ini akan saya bongkar, terus saya review ulang apa saja yang saya kerjakan karena tidak sempat saya record ya teman-teman. Kalau saya record ini panjang sekali karena hampir beberapa hari saya kerjakan ini. Lumayan bikin mumet ya. Oke. Kita bongkar dulu, kita lepas dulu ya.
Oke teman-teman, ini mainboardnya sudah saya lepas ya, sudah saya bongkar. Jadi kita mau mereview pengerjaan kita dari awal, dari kemarin lalu sama yang hari ini. Kemarin itu laptop ini masuk dengan kasus mati total. Nah, di ampernya itu hanya muncul 0,01 ya kemarin itu. Dia datang kasusnya mati total, ampernya hanya 0,01. Terus kita bongkar mainboardnya, ternyata di bagian blok sini, di bagian soket, di bagian EC, di bagian IC power itu ada kotoran. Nah, kemarin saya bersihkan bagian sini yang ada kotorannya itu. Nah, setelah saya bersihkan, di sini itu ada MOSFET yang panas, ya kan? Kemarin itu saya ukur di sini. MOSFET yang pertama ini kemarin itu sangat panas. Saya kira itu pengaruh dari MOSFET yang lain ataupun perangkat atau komponen yang lain. Terus saya ukur di sini ternyata memang MOSFET ini agak short, jadi kemarin langsung saya ganti. Nah, karena kemarin itu hanya saya ganti satu, dan ini saya ganti semua teman-teman. 5 ini saya ganti semua MOSFET-nya ini bekasnya seperti ini. Nah, ini bekasnya karena saya kurang yakin dengan kondisinya, jadi semuanya saya ganti. Nah, setelah saya ganti, harusnya tegangan 3 dan 5 volt itu hadir ya teman-teman. Nah, itu malah hilang, tidak muncul. Sedangkan kondisinya ini udah normal. Udah normal itu ya tidak panas, tidak ada kendala panas yang seperti kemarin. Setelah itu saya ukur, saya cek di skema. Di sini itu ada IC power teman-teman. Di sini ini IC power. Nah, di sini itu syarat kerjanya sudah terpenuhi. Contohnya VIN sudah masuk, terus enable udah masuk. Enable sebesar 6 volt teman-teman. Terus setelah enable hadir, itu pasti muncul tegangan VREG 3 sama VREG 5. Itu juga muncul. Nah, jika tegangan syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, seharusnya tegangan 3 dan 5 volt tersebut harusnya keluar. Nah, dan faktanya di sini tidak keluar. Akhirnya saya memutuskan untuk mengganti IC-nya yang baru. Dan agak lama karena kemarin itu saya beli online dulu ini, dan ini sudah saya pasang salah satunya, dan alhamdulillah setelah saya ganti IC power ini tegangan 3 dan 5 voltnya hadir teman-teman. Saya kira setelah tegangan 3 dan 5 volt itu hadir, laptop ini sudah bisa menyala. Dan ternyata masih belum menyala. Saya cek di sini di bagian tombol power itu tidak ada tegangan switchnya. Saya cek di bagian pin-pin baterai, di pin SDA dan SCL yang tegangan tersebut bersumber dari EC teman-teman. Terus, mohon maaf, bukan di sini ya. Jadi tadi saya ukur di sini tegangan dari EC di tombol switchnya itu tidak hadir. Setelah itu saya buka skema. Ini EC-nya ini, buka skema. Saya cari pin titik VIN-nya. Dan di sini bisa teman-teman lihat, itu ada kawat jumper di sini ya. Di sini ada kawat jumper.
Di titik sini yang awal ini, titik yang di sini itu saya ukur itu ada 3,3 volt, dan di titik sebelahnya ini tidak ada tegangan, ada tegangan tapi dia drop sekitar 1,2 volt ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk melepas resistornya teman-teman, karena ini adalah resistor dan ini resistornya. Nah, dia 2,2 ohm ya. Nah, tadi setelah saya lepas langsung saya jumper seperti ini. Dan setelah saya jumper, saya berharap ini udah nyala. Namun ternyata malah kawat jumpernya ini terbakar teman-teman. Terbakar, jadi putus seperti itu. Jadi kawat jumpernya ini putus. Saya coba lagi, putus lagi. Nah, akhirnya saya coba ukur di jalur VIN-nya. Di jalur VIN itu ada ini teman-teman. Sebentar ya. Sebentar. Intinya tadi saya cek di bagian VIN-nya semua, di jalur VIN, dan di situ kan ada selain resistor ini ada kapasitor yang lain teman-teman. Saya ukur kapasitornya ini, terus ini, kalau nggak salah ya tadi. Ini. Nah, di situ saya lepas, saya ukur, ternyata kondisi kapasitornya itu aman teman-teman, tidak ada kendala. Nah, dan saya sempat ragu. Saya pikir EC-nya ini tidak rusak ternyata. Akhirnya tadi saya memutuskan untuk mengganti teman-teman. Saya ganti, itu juga bekas mainboard yang mati total yang lain dengan seri yang sama. Dan alhamdulillah setelah saya ganti ini, kawat jumpernya tidak putus, tidak terbakar ya. Dan tegangan 3 volt dari ini, pin sini itu masuk ke pin sini. Saya cek di sini di bagian switchnya, di sini ada 3,3 volt, berarti EC sudah bekerja. Terus saya cek di sini di bagian pin baterai yang saya bilang tadi, bagian SDA sama SCL tadi, 3,3 volt tadi itu tidak muncul teman-teman. Dia down, dia drop, tegangannya hanya 0,69. Tapi itu tidak apa-apa, karena itu masuknya, saya cek tadi di bagian blok charger itu masuknya di IC ini yang kontrol SDA sama SCL, itu di IC ini, IC charger BQ berapa tadi ya, BQ 24707. Nah, ini masih konfirmasi sama usernya, sudah cukup begini aja atau disempurnakan, dinormalkan seperti biasanya. Terus oke, saya kira hanya itu yang saya lakukan tadi ya. Dan saya coba langsung
Alhamdulillah tadi tegangannya di block switch juga hadir dan nyala ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya review singkatnya dari pengerjaan dari pagi sampai sore tadi, dan ini juga kelanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang memiliki kira-kira masalah yang sama di laptopnya, servis laptop yang sama. Jadi memang laptop ini kelihatannya sering, jadi rusaknya itu seperti merembet gitu loh, dari sini, terus EC-nya juga rusak, terus yang terakhir ini belum saya benahi di bagian blok charger ini. Jadi seperti itu ya, saya ulangi lagi. Jadi laptop ini yang bermasalah kemarin itu di bagian block switch-nya, block switch di sini itu down juga. Saya cek di bagian EC itu juga masuk sebenarnya, 3,3 volt itu hadir, dan ternyata memang masalahnya di bagian EC-nya, pusat dari pengontrolnya ini. Mohon maaf jika videonya terlalu panjang, semoga bisa membantu teman-teman ya. Yang kurang jelas silahkan tanya di komentar, insya Allah jika sempat akan saya jawab. Semoga bisa membantu teman-teman. Dan untuk video ini akan saya buatkan jika usernya minta lanjut ya teman-teman, karena ini tadi katanya suruh konfirmasi dulu karena ini terkait dengan harga teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sekiranya memiliki masalah yang sama di laptop yang sama. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen dan subscribe ya.